Akhir zaman kena maju kena mundur kena, nggak punya vaksin kemana pun nggak bisa. Sekarang yang berlaku bukan KTP, vaksin. Mau belanja ke Lipo aja dikeluarin nggak punya vaksin. Naik kereta ditanyanya bukan KTP, sekarang sudah Pak vaksin. Ya itu ya udah itu mah. Kita tinggal banyak istighfar. Kalau sholat ya Allah, hamba udah divaksin, mudah-mudahan Allah memaafkan dan Allah menerima ibadah hamba. Harus begitu Bu. Jangan kita ngerasa aman, oh saya aman kemana-mana, tetapi yang divaksin kena COVID, ya Pak iya. Hanya pertama pertolongan Allah yang wajib kita jaga. Hati kita tetapkan, segini mah belum berapa yang meninggal. Apalagi saya suka sedih ya Allah, apalagi nanti ya di zaman sebelum terjadi alam dunia digulung, dihancurkan, itu seru mas, dan kanan kiri itu tiap hari ribuan. Kayak ayam kena penyakit kelompok-kelompok mati, itu belum seberapa. Bila mana kata ulama dalam hadis Rasul, tanggal 1 Muharram, ibu ingat nggak tanggal 1 Ramadan kemarin hari apa? Hari apa 1 Ramadan kemarin? Selasa ya. Lebaran haji kemarin hari apa? Ya Selasa. Memang setiap tahun Bu, awal Ramadan dengan bulan Lebaran haji itu pasti sama, harinya pasti sama. Bila mana awal Ramadan dan haji, bulan haji Lebarannya hari Selasa, itu banyak penyakit, banyak yang akan mati. Tapi puluhan tahun adanya, ini baru ada lagi. 1 Muharram bila mana jatuh hari Selasa, itulah obatnya. Nah makanya ini sepi kematian sekarang. Mudah-mudahan aja bulan Muharram ini menjadi obat untuk wabah COVID itu hilang di muka bumi ini. Biar kita udah leluasa, udah kangen rindu ke Baitullah, punya duit pun susah. Saya suka nanya terus, malah kalau saya nggak WA, Pak Ustadz di sana udah kayak saudara nanya, Ustazah gimana kabarnya? Gimana Pak Ustadz, udah dibukakan tanggal 10 untuk umum hanya Indonesia yang belum bisa. Kita kan akurat Bu kalau nanya terus ke sono. Waktu hajian kemarin beliau memang punya igomah di sono. Hajian aja bagi orang Indonesia di sono sulit luar biasa. Harus yang punya igomah KTP sono, kan masih banyak yang kerja di sono belum punya KTP, kan mahal bikin KTP sono 60 juta Bu. Duit kita hanya perpanjang 5 tahun 60 juta di Mekah itu. Makanya orang Arab orang manapun di kita juga itu kalau pas habis igomahnya atau KTP itu perpanjangnya mahal banget. Ya sulit ya untuk mengurus kalau Indonesia ya. Kenapa? Ya karena memang di beritanya itu terus menerus COVID, jadi soalnya juga takut kedatangan orang Indonesia, takut bawa penyakit. Ya kita berdoa mudah-mudahan di awal Muharram hari Selasa kemarin ini sama dengan yaitu ajaran-ajaran agama kita. Nah kan nanti tanggal 10 dianjurkan kita untuk keramas bersih-bersih ya, tanggal 9-10 kemarin di awal puasa gak Ibu awal Muharram? Alhamdulillah ya. Kalau yang temenan Bu selama libur ini saya kadang pasang status, dikira hariannya, saya udah sebulan dikira harian upload terus. Saya berhenti takut bosan lah ya. Jemaah banyak yang ini Bu ditunggu dikira hariannya. Daripada bengong, nggak ngaji, nggak apa, mending melaksanakan dikira harian. Emang nggak dicatat Bu? Enggak, lihatin Ibu aja yang upload. Terus kita awal tahun, akhir tahun, ayo kita puasa. Barang siapa yang puasa hari Senin kemarin, terakhir bulan haji atau akhir tahun yang lama 1442, kita tutup dengan puasa. Selasa kita buka dengan puasa tahun baru ini. Allah ampuni dosa kita 50 tahun. Alhamdulillah yang puasa, amin. Yang belum insya Allah tahun depan. Kalau nggak ngaji mau nggak ada yang ngingetin ya. Kalau nggak ngaji, hai Bu Yuli itu suka nanya, Bu nggak hadir. Waduh kemarin itu 3 Ahad acara keluarga semua udah yang minta di GMI ya, Gerhana Mekarsari udah di Sukatari, Gerhana Sukatari minta dimulai dibuka. Sayanya yang belum bisa. Itu acara keluarga pribadi, saudara pertama kakak saya nikahin, terus adik bilang jauh, nah lamaran dulu minggu depannya besanan. Ya Allah gimana ini? Ya namanya kita tinggal 5 orang, kalau nggak ada satu saling cari. Teteh liburin dulu, udah ngomong adek, teteh harus ada
Padahal awal tahun tetap itu ada, udah ada. Dari Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita tuh di surat Taubah ayat 37. Ibu buka nyampe rumah baca dalam tafsir apa? Artinya ada. Ini siasat orang-orang kafir. Makanya kita banyak yang upload lihat DPR pun ada yang marah. Maulid mau diundur juga. Kenapa? Kalau yang berbulan-bulan Islam berbau Islam itu banyak perubahan, banyak yang tidak diperbolehkan. Jumat sekarang mau agak sistem genap, ganjil genap. Ya, kalau bukan mobil aja, Jumat ganjil genap. Yang HP-nya ganjil, misal tanggal ganjil, Jumat. Kalau yang HP-nya genap tidak boleh. Masya Allah. Walaupun meninggal lagi keadaan Jumat, Masya Allah udah gak bakal ditanya apa-apa lagi. Kalau orang tahu, berburu saya meninggal pun gak apa-apa, karena mutu syahidah. Dibilang sekarang apa? Pakai konyol katanya. Ya, padahal ini wabah belum separah yang tertera dalam Al-Quran. Karena orang saking ketakutan, aturnya meninggal bisa 20.000 orang jadi 50.000. Zaman Nabi Musa, ya, ketemu dengan wabah yang namanya virus di negara Andalusi. Virus ketemu ulama sama virus juga aulia Allah, apalagi para nabi bisa ngobrol, Bu. Yang namanya sekarang mau corona, kamu mau kemana? Mau ngebunuh di Indonesia, disuruh diperintahkan 20.000 yang dibunuh oleh Allah akibat sakit. Pas udah beres, misalkan ternyata yang meninggal 50.000. Ditanya ketemu udah beres, itu wabah pergi, virus itu pulang. Ketemu sama Nabi Musa atau ulama di zaman Nabi Musa, kamu berbohong virus, ngomongnya mau ngebunuh 20, tapi yang meninggal di 50. Aku tidak ingkar, perintah Allah kulaksanakan. Aku hanya membunuh 20 orang, yang 30 orang, 30.000 lagi itu akibat ketakutan. Karena ketakutan di dalam Ibnu Sina, kitab Ibnu Sina tentang obat-obatan, bahwa ketakutan itu pokoknya penyakit. Kalau kita enjoy aja. Tetangga, alhamdulillah kemarin kalau leles RT saya, ya RT 3 nih sama RT 2 kan 02 RW 7 itu alhamdulillah kalau sakit mah tiap rumah gantian, tapi yang meninggal tidak ada. Yang ada yang banyak Pangadegan tuh yang seberang jalan ya, tetap ngajinya kadang-kadang ke rumah. Itu yang suami istri cuman beda 3 menit doang. Terus serumah itu 7 hari ibunya, anaknya, bapak suaminya. Jadi kuburan dekat belakang almarhum di sono 3 berentet. Cuman memang tidak berbaris kayak di perumahan ya. Kalau di itu kan di Kademangan itu per keluarga saya agak ke pojok itu ya, dekat SMP tuh. Nanti jadi nggak kelihatan semua yang meninggal baru itu. Sampai saya cari orang untuk takjiah susah. Kakak-kakak ipar saya udah ketakutan, malah kalau disamper teh kita takjiah yuk ngirim katanya. Ya malah amplop yang dikeluarin. Karena saya mau dikipirin ini nggak mau ah. Habis ngirim melulu, yang penting doanya bukan uangnya. Ibarat ya, adik-adik tuh, ada ipar kalau lagi ada di rumah, usul yang mau. Kadang ketakutan yang dua, padahal tuh yang suami istri kan perempuannya masih saudara ke Pak Haji, masih satu kakek. Bilang gini, teh gimana udah pada takut semua, padahal belum tentu COVID ya, karena emang gak ada ini ya Bu. Nah ini udah, kalau kamu memang ini udah wudhu aja. Akhirnya karena memang saudara Rima bareng sama Pak Haji. Ini saya mau masuk, biasa kita buka, ya kita minta maaf. Orang cuma sampai pintu doang Bu. Nah saya baca Yasin dulu sama Pak Haji berdua. Bu RW-nya ajakan masih jemaah, malah branding rumahnya, ada saya doang keluar. Kalau teteh pulang saya pulang juga. Kenapa takut? Kamu harusnya ikut mandiin. Karena kita wudhu, kalau kita takut berwudhu lah. Nanti ada wabah yang merajalela luar biasa. Tapi umatku yang akan selamat dari wabah tersebut adalah yang mendawamkan wudhu, yang menjaga wudhunya. Kita mau mandiin wudhu, saya sering ikut mandiin kemarin Bu. Ya kalau jemaah kita nanti, kata anaknya, suka wasiat emak kalau meninggal nanti pengen dihadiri. Akhirnya kita yang mewudhuin. Apalagi bibi saya, bibi sono tuh di jauh ya, itu sama sekali nggak ada yang mandiin, karena yang mandi itu di kampus ada Yaya. Ibunya ada yang mandi jauh amat, maghrib itu. Dah bismillah teh kita wudhu dulu. Nah teteh saya yang memang suaminya ambil waktu hidup. Udah teh berdua, cuman
ini yang motong ininya siapa? Biasanya kakak saya kalau di Batu Nunggul yang meninggal saudara, bagian motong kain kapan itu laki-laki. Akhirnya saya berdua doang itu, anaknya yang besar. Akhir motongin itu kain kapan, diam aja. Pas itu mau yang mana ya? Ini yang misal kita sedekahnya kan sunahnya nggak kayak kita ya, Lid. Dia saya sampai kamu, gua juga nggak tahu, kata saya sendiri. Dia berarti belum pernah mandiin ya, walaupun Ustadz belum pernah ngikutin kayak begitu. Nah akhirnya sepraktek berdua aja maka teh tuh. Ini kemana? Ya berarti yang motong ya 3 lapis, terus buat celana dalam, BH apa ya? Baru itu pertama megang berdua. Biasanya kalau yang itu kakak yang laki yang ininya. Akhirnya cuma berdua doang. Kita udah ini, memang anak yang mampu, yang nyebokin anak-anak perempuan. Nyampe rumah, Mi, kata Asep, jangan jalan rumah ke depan, ibu Mi jalan dapur mandi. Pasti Mi mandiin bibi ya, katanya. Mi mah terlalu berani, Mi. Kamu emang gak punya Allah. Terus kita kalau anak ngomong gitu mah ada sedikit memang manusiawi, ibu agak takut juga. Terus kalau ngaji, kalau di kampung nggak libur kan, Sep, kalau Mi termasuk jadwal meninggal, ya meninggal di musim kematian ini, jaga omongan kamu. Mi mau ada yang meninggal orang ngomong juga berangkat, kan kita sunnah Rasul, Bu. Malah wajib kifayah kalau tidak ada sama sekali yang ngurusin. Jangan dibilang Mi mandi apa meninggal karena corona atau karena terlalu berani mandiin ikut atau apa, bilang udah aja. Mau saudara mau siapa yang nanya bilang udah habis aja. Dan satu titik ke seluruh jemaah bilang kalau meninggal, walaupun saya walau apa mendoakan jangan sampai foto ini upload di status. Bilang udah innalillahi aja meninggal, tapi jangan sampai memasukkan fotonya. Takut suami ibu ngeliat, saudara ibu yang laki-laki ngeliat, saya yang disiksa. Ini sekalian titip ke ibu-ibu semua ya. Kalau saya meninggal, foto barengan atau apa jangan diperlihatkan di status, apalagi di Facebook. Oh mungkin ibu saya, ya guru kita meninggal ibaratnya, innalillahi ini jangan. Takut kelihatan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram melihat foto saya, udah saya yang disiksa. Begitupun ibu-ibu semuanya, ya, karena aurat kita semua. Maka kata Ustadz Abu Somad, perempuan mah lagi tidurnya dalam siksa Allah, lagi sholat pun lagi disiksa oleh Allah. Kenapa? Dengan apa? Dosa jariah. Ibu kan ngupload foto ibu sendiri, ibarat ya, dengan apa? Ikhlas ibu sendiri itu kan jariah. Tapi dengan secara tidak sadar kita ini memamerkan aurat kita. Perempuan kan semuanya aurat. Kalau kita taruh mah, ya di galeri, udah bosan nggak dihapus kan? Benar nggak? Oh seneng ibu-ibu mah di mana aja ngumpul. Oh ini foto. Tapi kalau kita lagi ini mengajak lagi ngaji 24 jam juga di status mah hilang. Ya Bu ya. Terus selama 24 jam belum hilang kelihatan orang lain disiksa. Tapi kalau kayak di Facebook itu kalau belum dihapus kan terus menerus ada. Oh suka banyak Bu ini jangan ngikutin. Yang penting pakai ini. Ya siap kita hanya ditaruh di galeri, seneng nanti oh ini acara tahun ini, acara tahun ini, udah kepenuhan kita hapus. Betul apa betul Bu? Nah itu jangan. Terus kita tingkatkan dalam tahun baru ini, kata Allah, jajar wajahadu fisabilillah. Berhijrahlah, bukan kayak Rasul pindah tempat. Kita nggak mungkin, biayanya mahal. Ya tahun ini di Walet, tahun nanti di Taman Raya, tahun kesini kan susah. Harusnya berubahlah tingkah laku kita kepada tingkah laku yang lebih baik lagi. Jahadu, peranglah, bukan perang melawan musuh. Zaman Rasul aja perempuan suruh diam di rumah, nggak boleh ngikut ke medan perang. Lawanlah hawa nafsu kita. Kita pengennya senang-senang aja, ini kan tempat menderita di dalam dunia. Sijnul mukminin, penjara bagi orang-orang yang beriman, apalagi kaum wanita. Langkahnya itu sempit kalau benar-benar kita pakai hukum agama. Walaupun zaman akhir sekarang, kalau kita pakai agama tidak rugi kok. Yang penting nanti senang yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita walaupun sunnah nih nanti tanggal 8 hari Rabu, 10 tanggal hari Kamis diperintahkan untuk berpuasa sunnah. Ya, Tasu'a dan Asyura. Karena kitabnya ada penerangan itu sunnah-sunnah muakkad
di dalam kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in, kitab yang udah tinggi Bu, gede, makanya enggak ini saya foto aja, nanti tadi dilihatin takut lupa ya. Di halamannya tuh yang punya suami dibuka 226 juz 2 Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Thalibin 4 juz ya, 4 juz. Jadi 10-12 kemuliaan yang harus kita lakukan di tanggal 10. Tadi santunan yatim walaupun belum tanggal 10, ini kan umum punya majelis taklim at-tahiyah, betul Mbak? Ya, nggak pribadi ibarat ya, walaupun ibu nabung jadi itu teratas nama umum. Setiap majelis taklim atas nama umum. Usahakan nanti tanggal 10 untuk pribadi. Mengusap kepala anak yatim, tasodak dan bersodakohnya kita cari 1-2 yang dekat ke rumah kita. Ngusap kepala anak yatim di hari Asyura itu bagaikan mengusap seluruh anak yatim yang ada di dunia. Sodakoh kita baik anak yatim ke siapa? Kaum duafa. Bagaikan sodakoh seluruh dunia orang yang fakir miskin, walaupun 1 orang. Ini keutamaan tanggal 10. Soli bersolatlah, solat sunnah. Berapa rakaat coba yang masih ingat solat sunnah di tanggal 10? 1 rakaatnya baca apa? Qul 51. Alhamdulillah masih ingat ya Bu ya. Soli waktu ngaji di RT 8 juga dibahas itu ya. 51 berarti dalam 4 rakaat 204. Kalau kita mikir alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat tanda syukur kepada Allah, kalau melaksanakannya penuh ikhlas nggak bakal berasa capek. Cara menghitung jari, saya suka yang ini, ini udah 10, kita lipat yang di bawah yang kiri, berarti ini baru 10. Ulang lagi ya, 5 kali nih, 5 balik lagi 20. Alhamdulillah kalau kita ingat dunia cepat capek, supaya nanti di akhiratnya nggak capek lagi. Insya Allah. Waktu malam pertama aja alhamdulillah anak-anak santri di rumah udah kita puasa, habis buka isaknya berjamaahnya di luar rumah Umi aja, jangan di majelis belakang. Kita sholat tasbih, diambilnya awal Muharram kemarin sama anak-anak. Kalau ada teman semangat, anak-anak santri yuk kita sholat tasbih. Nanti tanggal 10 baru sholat yang 4 rakaat langsung. Kalau siang nggak pakai tasahud awal. Kayak kita sholat tasbih kalau siang kan 4 rakaat langsung ya Bu ya. Kalau kita sholat tasbih, seluruh tasbih yang dibaca berapa? Jumlah seluruh tasbihnya Bu? 300 ya. Habis surat 15 4, jadi semuanya diakhiri dengan tasbih 10 terkecuali waktu berdiri membaca, habis membaca surat. Sholat ya, terus berpuasa. Kita dimakruhkan kalau puasa 1 hari, karena orang Yahudi pun Muharram pada puasa. Makanya makruh kalau ibu nggak bisa dari hari Rabu, ngambilnya Senin, Kamis, Jumat. Jadi yang Abdulnya mah Rabu, Kamis. Saking harus 2 hari. Kalau Rabu masih datang bulan atau ada acara apa nggak bisa puasa, nanti Kamisnya dengan Jumat. Silaturahmi ya kepada orang tua. Sekarang masih belum bisa lewat telepon, bisa silaturahmi. Zur aliman, makanya diniatkan. Kita kan hanya berencana, tapi Allah yang menentukan. Kita pas masuk, yuk kita biasa majelis taklim, saya suka ngadain jalannya itu bulan Muharram. Kalau ini zur aliman, berjalanlah ke alim ulama, direncanakan tanggal 1 karena tanggal merah hari Selasa. Kalau yang di kampung mah udah ngumpul, udah simpan aja. Kita udah niatkan bulan Muharram, karena bulan Muharram memang kata Pak supirnya mah mobil udah siap, Pak supir udah siap, tapi tempat jarahnya masih ditutup. Ya, hanya ditaruh aja uangnya di masing-masing ketua. Nanti pas kita udah aman, bulan apa aja, kita baru berangkat. Itu ada zur alimah, berziarahlah kepada alim ulama. Nggak mungkin bisa dilaksanakan tanggal 10 aja. Oh ibu pengen cara, alhamdulillah ke Pak Kiai yang dekat, ke Abah Haji Uci, Abah Haji Demiati, ke Kademangan. Tuh udah ke Kademangan ada Bu. Soleh luar biasa itu, panglima perangnya Syekh Hasanuddin Banten itu yang ada di Leles. Makanya banyak aja yang jarah tuh.
Kalau nggak tahu Muhammad Soleh aja namanya panjang. Demang apa? Ya kalau dulu mah Demang ya. Itu nggak ada yang tahu asal muasal, orang yang tua di Leles aja nggak ada. Pak Haji waktu kecil suka ngegembala kambing di situ ya. Itu apa nih batu nisannya kalau didepak aja Bu. Itu kalau kena kedepak aja dia jatuh langsung. Nanti berdirinya dikasih duit. Kasih duit aja dulu katanya baru bangun. Ya pas ketahuan yang soleh luar biasa tuh ngaji. Setiap minggu waktu Abah Haji Dimyati, bapaknya Abah Juji, itu ngaji terus Bu. Brandingnya kayak saya mau coba gini, setiap ngaji itu bersamaan dengan kiai orang Serang. Pas pulang habis ngaji jam 11 dibawa